Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semuanya. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang ketiga. Nah, hari ini kita akan melakukan pertemuan yang keempat. Kita bahas apa saja nanti, silakan disimak selengkapnya. Sebelum masuk ke materi, yang pertama adalah kita tahu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja sistem starter. Lalu yang kompetensi dasar 4.1-nya merawat berkala sistem starter. Ini adalah indikator-indikatornya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem starter. Lalu yang kedua adalah menjelaskan komponen sistem starter, dan yang terakhir adalah menjelaskan prinsip kerja sistem starter. Nah, selanjutnya adalah membuat diagram rangkaian sistem starter. Lalu ada yang kedua, melakukan perawatan komponen sistem starter sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Oke, langsung kita masuk materi. Yang pertama adalah sistem starter. Apa itu sistem starter? Sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Itu adalah pengertian dari sistem starter. Sistem starter sendiri ini ada pada sepeda motor. Ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah sistem starter manual atau kick starter. Lalu yang kedua ada sistem starter tipe elektrik. Kita bahas yang pertama, sistem starter manual atau kick starter. Sistem starter tipe ini dioperasikan secara manual dari tenaga manusia. Untuk dapat menghidupkan mesin, maka kita perlu mengoperasikan sistem starter dengan cara menginjak tuas atau engkol starter sampai mesin hidup. Lalu yang selanjutnya ada sistem elektrik. Pada sistem ini dioperasikan oleh tenaga listrik, yaitu tenaga dari baterai atau aki, yang nanti akan diubah menjadi ke energi mekanik. Seperti itu. Ini adalah komponen-komponen dari sistem starter. Yang pertama adalah baterai atau aki. Ini baterai ini fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik. Lalu ada sekring. Ini sekring berfungsi sebagai pencegah terjadinya arus yang berlebih, sehingga dapat mencegah terjadinya konsleting pada kendaraan. Lalu ada kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai. Lalu ada relay starter. Relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang besar dari baterai ke starter motor pada sirkuit motor starter. Lalu ada saklar starter. Saklar starter ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke relay starter. Lalu ada motor starter. Motor ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi momen putar. Nah, ini adalah diagramnya. Yang pertama, pada positif baterai, ini listrik akan dialirkan menuju ke sekring. Nah, setelah dari sekring ini menuju ke kunci kontak sebelah sini. Nah, nanti pada waktu kunci kontak diposisikan pada posisi on, ini arus akan dilanjutkan menuju ke relay starter. Lalu ada saklar starter, dan yang terakhir ada massa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan 4 ini kita bahas sistem starter, dan selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya pada pertemuan ke-5. Dan jangan lupa senyum hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.